Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tanyanya problem nanti ya. Saya yakin problem Anda nggak bisa diselesaikan, sudah biasa. Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Problem masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda pecundang, pilih saja, dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin, gineng juga repot. Masa suami kok neng dibiarin dicuekin? Enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Sayang katanya Kiai besar aja gak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja saya, karena hidup itu gak banyak apa. Gak banyak apa. Ini saya ngaji Yasin saja yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah. Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi, insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko tua, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu, kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang mengatur kami, yang menciptakan kami. Hanya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un, pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, yang jadi macam-macam, pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu. Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin. Tahu-tahu. Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. ingin jadi bos apa jadi buruh? Oh, tahu-tahu tidak bos. Ya ada bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu.
Nah, karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super tahu. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampean ngaji, ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Jauh? Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Wali murid. Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadagi Allah pasti terjadi, yang tidak digadagi pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andaikan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Amal. Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor kan? Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jumlah-jumlah gini ya banyak masalah. Masalahnya di jumlah itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami. Tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami. Misalnya maling atau mencuri. Itu kan nggak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri. Itu kan sesuatu yang nggak bisa difahami. Nggak bisa difahami. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa difahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa difahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa difahami. Ya, namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa difahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah, nggak apa langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa difahami. Kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa, ya'rifu, terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang-gampang saja, jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru takfiran. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sedekah itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea, terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyambut kita, itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang enggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya tidak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi berdukun, itu enggak mudah dipahami. Terus enggak ganteng minta istri cantik, mudah dipahami enggak? Nasi. Miskin punya istri 4, bisa dipahami enggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah, dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus supaya evaluasi. Nah, yang mudah difahami kalau kita memuja siapa? Ya memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa enggak dengan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis gak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal, kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami enggak? Yang mudah difahami dan pasti terfahami adalah menyembah Zat sing menciptakan kami, yang menciptakan langit, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan nggak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah Zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Pahami? Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Zat yang menciptakan? Artinya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah Zat yang menciptakan itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami. Seperti ateis, pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya tidak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu? Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu, ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak, ada khayalnya yang banyak. Kayak jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama ya Allah, jangan ada tetangga sekesini saya kaya. Itu doa orang pecundang kan mesti seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang nerima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi. Tapi insya Allah tidak sekarang, saya juga nggak ingin sekarang. Ya aja, setelah kaya apa setelah mapan? Apa setelah lunas utangnya, milih. Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi ya baik. Tunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati ya? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung. Apa setelah miskin? Sudah mati dulu miskinnya kan sudah dulu, nyatanya tidak mati sampai. Nah misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat. Mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka. Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada yang tidak, macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi mbah kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes, malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji, saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu. Ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea, tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Seragen, di Solo Tigo sama. Nggak tahu saya pakai bahasa apa di sini, pakai bahasa Korea apa bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup, juga nggak tahu cara kita mempertahankan kehidupan. Setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan,
Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup tidak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayapan di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya beginikan, ini itu bisa nanti ke Korea, kelayakan. Percaya enggak? Ini nanti kumisen jenggoten. Enggak percaya. Tapi nyata-nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asem, kalau orang Jawa bilang tungsu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Cirebon apa yang beda? Yang biji asem itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya tuh. Kalau orang daerah saya kelingsi. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andai kan kelungsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil kemudian pohon besar, orang baru bilang oh iya ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah pohon kelungsu tadi, biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini, jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak? Enggak, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga nggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi manusia? Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya, mulai dulu kita juga tidak tahu caranya. Kenapa bumi ada, kenapa manusia ada. Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang Yasin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Teruskan wa darabalana makalam wa nasyal khalqa qala ma yuhyi roman wa yuhyi kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Apa? Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini. Diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang awalam yarol insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan awalam yarol insanu anna khalaqna, terusannya apa? Kul yuhyihalladzii ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Tahu lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia.
Kemudian saya bilang, mani ini tuh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan, murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah bisa membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia lagi. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggot tenang, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Jadi kalau sampean ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Misalnya, dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba, kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, yang kayak sampean-sampean itu. Loh kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada, DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam, sistem apa cadangan atau mani atau apalah istilahnya, yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya, kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit ya? Nabi Adam satu orang, dia kawin, kemudian jadi Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba nitipkan tubuh sampean tok, ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung, dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali. Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya enggak mungkin. Ya kan? Kan sama-sama nggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Jadi makanya Allah mengingatkan, Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia lagi. Ya, jadi saya mohon sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini tuh arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Barang mobil itu tabrakan riak, kamu bilang wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu?
Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi kan jadi aneh kan? Yang bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ditinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih karena kalau sudah kamu sifat wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah kematian. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang, hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau nabi jelek, nabi kan pasti ahli surga, natanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng, karena nabi itu pasti masuk surga sudah didesain ganteng sekali supaya yang rubahnya nggak baik. Tapi kalau orang beli-beli pada musalah, keriting, enggak, nopah. Urip bisa ngeramein. Itu nanti kalau jadi orang soleh, itu ngerenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampang, ceplung gitu. Tapi tidak, semua orang berhak soleh, gampang saja. Kalau orang renovasi mereparasi ya, keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangkit, wajahnya tetap gitu kan malah kayak Pinocchio, jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya. Saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf. Yang namanya mungkar itu angkarohul akal. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta, itu nggak masuk akal. Tentu alam ini ada karena ada pencipta. Nah pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka mulai kecil kita diajari apa? Wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud tidak, dia harus zat yang pertama. Terus kedua harus sifat ketiga harus baqo, harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior hebat, kemudian dia ada abadi, berarti keok kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya, terus dikejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta. Ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini, dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang menciptakan. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluknya. Makanya disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yasha, dari wujud hitam. Terus keempat, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sebenarnya Allah la ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak pernah kantuk, juga nggak pernah tidur. Karena Allah itu mukhalafatun. Terus sifat berikutnya apa? Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyaklah kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu. Karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu, atau yang cewek agak ada sesuatu. Rada-rada. Tapi Allah tidak butuh itu semua, karena Allah harus qiyamuhu. Terus sifat berikutnya apa?
Wahdaniyah itu Allah sendiri, nggak tersaingi dalam apapun, nggak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Apa nggak pernah mati? Karena Allah itu qiyamuhu wahdaniyah terus kudrat iradat. Jadi logika-logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sampai misalnya bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja dituruti, minta mau rumah mewah dituruti, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang nggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Karena enggak, istrinya yang ingin ganti, karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau kobal kita tidak pernah tahu. Ini barokahnya kamu miskin, pas rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, sudah pas semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda, yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar itu namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya mengikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer diantaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Al-Haddad jadi An-Naso'ih Ad-Diniyah wa An-Naso'ih Ad-Diniyah. Terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia itu wali betul, tidak kayak sampean. Sampean ini baru jadi wali ini, sudah kerja jauh-jauh gak jadi wali. Dia itu tukang manol, hamal. Karena dia wali setelah dapat itu tukang manol, ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Tiap hari gitu. Kalau dapat opan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won? Punya satu makan satu hari 10.000 won. Kalau di Indonesia berapa? 50. Enggak lah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Enggak, kalau makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau uang di sini berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Berapanya? Odeng. Kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah amal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang, yang penting bisa makan, apa? Bisa makan. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau, ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling, entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling, di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Ya Allah kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tanpa kerja? Ya LP itu.
Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tambah kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki. Akhirnya Insya Allah kok jadi. Bukankah Anda minta rezeki tanpa kerja? Makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu, apalagi berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai sama orang miskin, tidak kaya ya. Sudah miskin, tidak kaya, jelek, ya sesuai apa? Ya jelek, ya makanya tidak usah doa gitu. Ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya. Tidak usah nyifati, karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan, ternyata jawabannya LP. Ya saya kira demikian, penting tauhidnya ditata ya. Qul yuhiyal ladzi ansha'a awwal marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, katanya mau makan bersama, kopi bersama. Yang tanya ada. Nilai aja kok sampai. Nggak ada sampai nilai aja kayak zaman di pondok. Kalau tanya problem nggak boleh. Itu paket hidup ya. Coba setelah jadi presiden ngeluh nggak karena banyak rivalnya, banyak kroninya minta jadi menteri, bingung nggak? Bingung kan? Yang nggak suka demo, yang suka minta jadi menteri, pusing. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sedikit bertanya antara kalimat sedikit aja ya. Antara kalimat silaturahmi dan silaturahim itu yang benar yang mana? Yang benar ya nggak salah. Apakah itu benar semua? Benar semua aja ya gampang ya. Ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab itu pakai mik apa enggak? Ini. Bahasa Arab itu bisa dengan berbeda dengan bahasa Jawa. Tapi kalau tasrifan tetap sama ya. Jadi bahasa Arab itu kadang orang bilang silaturahim, rahim itu dari kata isim fa'il ya. Jadi menyambung orang yang perlu kamu sambung karena ada cinta kasih, rahim. Kadang bilang rohimah yarhamu rahman, menyambung kasih sayang. Jadi kalau orang, pokoknya bahasa itu benar semua. Ya, bahasa itu benar semua. Karena kan kalau di Jawa itu bahasa Arab agak-agak dijawakan. Misalnya kalau sepakat itu dari kata muwafaqah, cocok. Orang Arab bilang apa? Mufakat. Ya apa? Mufakat. Parah lagi bahasa Jawa itu bahasa Solo sama Jogja. Sudah makan? Sampun bakdo. Sampun itu ya sampun, bakdo. Bahasa Arab bakdo itu mana ya? Jadi kalau diterjemah sampun bakdo ya sampun. Terus parah lagi bahasa itu anak sekolah nih yang madrasah. Madrasah itu terjemahnya. Jadi kalau anakmu sekolah di mana? Di madrasah. Mana nih ya sekolah. Tapi orang Indonesia punya versi kalau dibilang madrasah itu ngaji. Kalau sekolah itu umum. Tapi kalau sama ditanya, terjemahnya madrasah apa? Sekolah. Islam. Bilangnya kan madrasah kok. Jadi bahasa itu kalau mengalami peluluan itu karena mengalami transformasi luas macam-macam. Ya, jadi itu ringan saja ya karena tadi silaturahim maupun silaturahmi secara bahasa itu sama. Yang penting maknanya itu menyambung unsur rahim, yang lokal ya keluarga dekat, yang agak jauh ya saudara Islam, yang paling agak jauh tapi harus dilakukan bedakan. Makanya kata Nabi itu silaturahim itu ada 3. Ada orang yang punya 3 hak. Pernah dengar tuh orang yang punya 3 hak, yaitu dia keluarga kamu, dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu. Itu punya 3. Misalnya saya bertetangga dengan adik saya, berarti adik saya punya berapa? 3 hak. Hak tetangga, hak rahim, hak
seagama. Terus ada yang punya dua hak saja, hak tetangga dan seagama. Ada yang haknya satu tok, kayak kamu di Korea ini sama orang-orang non muslim itu tetap harus baik karena apa? Hak bertetangga. Itu semua juga dikatakan silaturahim. Karena rahim itu kalau dihitung Nabi Adam, kenapa sama Nabi Adam? Sama banyak apa lupa? Kenal? Nah itu berarti kalau dihitung Nabi Adam kan semuanya saudara. Setelah ada perbedaan agama, negara, terus apa sejarah, macam-macam, terus kayak nggak saudara, kayak korup sama apa? Tapi tadi selagi masih mungkin semuanya itu diarahkan ke perdamaian, karena agama ini suka apa? Wa in janahu lisalmi fajnahilaha wa tawakkal ala Allah. Kalau ada kelompok lain minta damai, kamu harus setuju karena agama ini dikawal dengan apa? Ya itu sama. Terus yang lain tanya, yang penting jangan problem kehidupan, itu nggak akan selesai bawaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mana ngapak ya? Cilacap. Iya, banyak yang ngapak-ngapak. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia agak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia agak bisa dijawab ya. Dan pakai bahasa kasarnya nggak boleh, bahasa halus. Bahasa kasar kepriben lah, bocah. Biasa itu. Kalau Anggap saja tanya sama ini lah, enggak tanya sama. Ya sudah bisanya. Ya, wis oleh ana. Kayaknya Cina itu apa entuk pahala? Tentu. Apa syaratnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan gitu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semua yang nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Kalau banyak gunanya, kalau banyak masalah. Dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Makanya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib nggak orang nyaur utang? Ayo jawab. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Ketika kangen keluarga wajib enggak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi contoh-contoh gitu pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat YouTube. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi
jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enek? Enek itu raine ketok terus rezekine ora tau ketok. Itu namanya enek. Jauh tapi gak enek karena weselnya kirimannya banyak. Panjang. Lah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas itu cuma itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun itu kan nggak perlu mufti pasti iya gitu apa pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir kalau melihat ayamnya halal tapi paling digoreng di wajan yang sama diletakkan di piring yang sama dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru tapi meskipun kemungkinan itu entah tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dah mungkin saja tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak apa? Kabin. Setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat ya hormatin waktu, hanya menghormati waktu. Tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi, karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja apet, apalagi disuruh kodok. Hanya kalau ditanya, hukumnya gimana Gus? Wajib sholat, wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang nggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok nggak? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung nggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah penting kamu sholat dulu aja, nggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah nggak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Terus saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun lu sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150. 150 kali 12 berapa? Banyak ya. Kali 10 tahun. Lihat terawih saja dia takut apa lagi. Nah, wajibnya kodok itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus kodok ikut 10 tahun sudah, saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik, ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Tuh ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik itu rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya cantik. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang kan? Ini provokator itu. Apa pengesahan apa ya? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia istilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu
anaknya itu cantik. Ya dulu itu nggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu nengnya kalau dalam bahasa pondok itu neng. Aman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, muyaya di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyon sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan? Sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur kan, di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk ke masjid, kipasnya dinyalain. Di daerah kamu ya gitu. Di sini di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Nggak sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok Allah nggak apa-apa lah. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya tidak baik, semoga tetap apa? Baik. Singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa? Kiainya senengnya begini. Ben baru kayak anakku disenengi, banyu murah soalnya. Kiainya wali jadi tahu kelakuan. Tadi santrinya tadi di Barno biarin dapat air murah, loyal. Lama-lama dibilang gini sama kiai. Kamu senang sama anak saya? Iya Pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Kalau itu selesai, nanti kesini tak nikahkan sama putri sana. Oh semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan, ini di Masjid Haram, cerita ini di Mekah. Nggak diserahkan, nggak diserahkan. Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu semangat dia. Syaratnya 40 hari di soft awal. Ya imamnya tentu imam Masjid Haram, nggak masuk imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat. Ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang pokoknya ribuan, ratusan ribu. Terserah hitungnya sampai 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng satu itu. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak Kiai, minyak uang. Sholat diterima dijoli anak jenengan. Enggak bisa. Ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas, tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya dia tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu balasannya surga, enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenaran. Makanya kalau kamu ingin kaya tak suruh sholat hati. Nanti kalau sudah sering sholat nikmatnya sujud, nikmatnya muasalah sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kau masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya nggak mau malah kita kan. Akhirnya kiainya yang merayu-rayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang ganti yang kiainya yang mati-matian kerayu supaya dia mau jadi menantunya. Karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya. Mau nyoba itu. Mekah dulu. Nah, contohnya ada harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijajahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan muhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Nah, Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat. Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah. Gambarnya itu angin topan. Ya macam-macam. Ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabri no? Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena
tetangga, roh kiai kadang rapati seneng. Karena kadang jenenge gawan tonggo. Tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup, malah sampai jadi kiai. Kalau di rumah jadi kiai RT saja nggak ngangkat ya. Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. Iya. Kalau kiai di Indonesia namanya kiai lokal. Kalau sudah di sini Raisa. Jadi itulah hikmah yang dikersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di dunia. Ya sudah ya. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu, kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan, orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai
sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu.
Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang. Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya
Seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung yang desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayahi juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau kayak ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi.
Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mudnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana nggak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu
orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu di situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi, disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Fa man istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda
pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih tibak berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zurhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad, wa ma asli umat Muhammad, wa ma tajawaz an umati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN. Andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa
aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya nggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua. Yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua. Muhammad sama Ahmad. Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.